Qala mu'allim rahimahullah wa nafa'ana fi darin amin ya rabbal alamin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa hadzal hadisu mangkotawi kiki hadis iku illam yasbut, lamun ora tetep apa hadis fattisalul amali. Bahadal hadis mongko tawi ki hadis iku ilam yasbut nalikane lamun ora tetep apa hadis fattisalul amali mongko utawi sambunge ngamal bihi kelawan hadis fi sa'idil amsori ing dalam sekerine piro-piro kota wal a'sori lan piro-piro mangsa fi min khairi ingkarin saking tanpa ingkar iku kafin cukup fil amali ing dalem ngamal bihi kelawan hadis. Jadi hadis ini walaupun tidak ditetapkan ya, tetapi sambunge ngamal kelawan hadis miki dalam setiap masa itu tanpa adanya pengingkaran itu cukup digunakan sebagai landasan untuk melaksanakan amalan tersebut. Itu walaupun tidak ditetapkan, walaupun hadis itu tidak dalam kategori hadis yang sahih, tetapi tidak ada satupun yang mengingkari, tidak ada pengingkaran di dalamnya, maka hadis itu berarti cukup digunakan sebagai dasar untuk mengamalkannya. Wa ma ajro lan ora nglakokake sapa Allah. Wala ajro lan ora nglakokake sapa Allah subhanahu wa ta'ala Gusti Allah al-adata ing kebiasaan kotun ali babar pisan. Ana umatan ing setuhune umat tobako kang ngebak-ngebak sapa umat masarikul ardi ing pira-pira tanah wetan wa magharibaha lan pira-pira tanah kulone ard wa hiya utawi umat iku akmalul umami luwih sempurnane pira-pira umat apane ukulan pira-pira akale wa aufaruha lan luwih sempurnane umat apane ma'arifa pira-pira pengetahuane wa aufaruha lan luwih sempurnane umat apane ma'arifa pira-pira pengetahuan iku tutbiku sepakat sapa umat alam khotobatiman ing atase ndhawuhi wong layas mau kang ora krungu sapa man wala yaqilu lan ora bisa angen-angen sapa man wa tastahsinu lan gawe bagus sapa umat dalika ing mengkono-mengkono mukhatabatiman la yungkiru orang ngingkari hu ing dzalik sapa mungkirun wong kang ngingkari minha saking umat balsana balik nindakaken hu ing dzalik sapa al awal wong awal lil akhiri maring wong kang akhir wa yaqtadi lan manut fi ing dalem dzalik sopo al akhir wong kang akhir bil awali kelawan wong kang awal. Jadi bahwa sesungguhnya umat ya dari mulai barat sampai timur itu adalah merupakan umat-umat yang sempurna akalnya, sempurna pengetahuannya. Mereka sepakat yaitu bahwa
tidak dapat berkata kepada orang yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa berpikir, ya, sepakat bahwa perkara yang menyatakan berbicara kepada mayit yang tidak dapat mendengar, tidak dapat berpikir, itu tidak ada satupun yang mengingkarinya. Tidak ada yang mengingkarinya. Bahkan orang-orang yang pertama itu melaksanakannya, kemudian diikuti oleh orang-orang zaman sekarang. Jadi sesuatu yang dilaksanakan oleh orang-orang zaman dahulu sampai sekarang, kemudian para ulama-ulama Wahabi, ya Kiai Wahabi itu kemudian mengatakan bahwa itu tidak berdasar. Ya, maka zaman sekarang itu banyak orang yang akhirnya mengkritik, ini dasarnya mana, ya. Sehingga karena tidak tahu, karena kedangkalan ilmunya, kedangkalan akalnya, sehingga tidak menemukan hadisnya, tidak menemukan hadis, tidak menemukan dalil, akhirnya sudah tidak dilaksanakan lagi, diganti dengan sesuatu yang bahkan baru dan juga tidak ada dasarnya lagi juga. Ya. Jadi sebetulnya apa-apa yang dilaksanakan oleh ulama-ulama zaman dahulu itu sebetulnya ada dasarnya dan telah diajarkan oleh para wali songo. Kayak misalnya sedekah bumi, ya, dan sebagainya, itu telah dilaksanakan sejak zaman wali songo dan turun temurun sampai sekarang dilaksanakan oleh orang zaman sekarang. Maka bayuk tadilan menut fihi ing dalem dalik sapa al akhir wa ka akhir bil awali kelawan wong kang awal. Jadi orang-orang zaman sekarang itu hanya mengikuti apa yang dilaksanakan oleh simbah-simbahnya, oleh nenek moyangnya. Lalu nenek moyang kita itu diajarkan oleh para wali songo. Falaula annal mukhataba mongko dipalamun utawi setuhune wong kang diajak bicara. Falaula annal mukhataba mongko dipalamun utawi setuhune wong kang diajak bicara iku yasma'u krungu sapa mukhatab. Lakana mongko yakti ana apa zalika mengkono. Lakana mongko yakti ana apa zalika mengkono. Mukhatabu man la yasma'u wa la yaqilu. Iku bimangsilatil khitabi kelawan derajate khitab. Iku bimangsilatil khitabi kelawan derajate bicara utawi ngomong, liturabi maring lebu, wal khosabilan kayu, wal hajarilan watu, wal makdumilan perkara kang den ora anake, perkara kang ora ana. Wa hadza utawi iki kaunu dzalik bimangsilatil khitab wa inistahsanahu, lalamun amre bagus, ya, atau nganggep bagus ing hadza sapa wahidun wong suci fal ulama mongko ta ulama qotibatan halis sekabehane iku alastik bahihi ing atase milang-milang olone hadza, ya, alastik bahihi ing atase milang-milang olone hadza wastihjanihi lan milang-milang sarone hadza.
Jadi di sini bahwa seandainya sesungguhnya orang yang diajak bicara itu mendengarkan, maka mengajak bicara orang yang tidak dapat mendengar dan orang yang tidak dapat berpikir itu seperti derajatnya orang yang berbicara kepada debu, kepada kayu, kepada bebatuan, dan kepada perkara yang tidak ada. Maka berarti ulama itu semua itu berarti menganggap bahwa itu adalah perkara yang jelek. Masih paham? Jadi jika seandainya ulama itu beranggapan bahwa ketika kita itu misalnya membacakan Al-Quran kepada orang yang telah meninggal dunia, kita mentalkin kepada orang yang meninggal dunia, itu adalah seperti kita berbicara, seperti kita itu mengajarkan kepada sesuatu yang tidak dapat mendengar, yang tidak dapat berpikir. Itu berarti ulama itu berarti mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Ya. Jadi intinya pati-pati ulama yang mengajarkan kita untuk mentalkin mayit, untuk membaca Al-Quran untuk mayit, itu berarti mayit itu mendengar apa yang kita baca, bukan kemudian tidak mendengar. Jadi kalau itu disamakan dengan seperti kita misalnya orang mentalkin mayit, itu disamakan dengan orang berbicara kepada debu, kepada kayu, kepada barang-barang yang mati, itu berarti kan percuma. Buat apa kita mentalkin mayit kalau kita hanya sebagaimana kita berbicara kepada bebatuan, kepada kayu, kan tidak ada gunanya. Ya. Maka di situ bahwa mayit itu adalah mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang yang masih hidup. Innal mayita yasma'u qur'ani ali masyaina. Jadi mayit itu, sesungguhnya mayit itu mendengarkan suara srek-sreke sandale wong sing mlaku sing takziah. Jangan disamakan sebagaimana kita itu mengucapkan atau berkata kepada benda-benda yang mati, yang tidak bisa mendengar dan juga tidak bisa berpikir. Artinya kalau misalnya sampean ngomong karo bukan percuma, sampean ngomong karo bebatuan kan percuma, sampean ngomong karo kayu kan percuma. Tetapi ketika kita itu kemudian mentalkin mayit, itu mayitnya itu dengar apa yang kalian katakan. Maka di sini wa in istahsanahu wa idun fal ulama uqotibatan alaktibahihi. Ya, jadi seandainya mentalkin mayit itu seperti derajatnya itu seperti berbicara kepada bebatuan, kepada kayu, kepada barang-barang yang tidak bernyawa, atau barang-barang yang mati, maka berarti ulama itu, semua ulama itu berarti menganggap bahwa talqin itu adalah jelek. Talqin itu berarti tidak baik, talqin itu buruk. Tapi kan tidak ada yang mengingkarinya. Ya, tidak ada yang mengingkari tentang masalah talqin mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad rawalan teman-teman riwayatakan sapa Abu Dawud fi sunani ing dalam kitab sunane Abu Dawud bi isnadin kelawan sanad la ba'sa ora ana bayaku mujud bi kelawan isnad anna nabiyya ing sedene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku hadir sapa Kanjeng Nabi janazatan ing jenazah rajulin ing jenazah wong lanang falamma dufina
mongko sumangsane den pendem sapa janazata rajulin kala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi apa dawe salu li akhikum at-tasbita fa innau al-ana yus'alu jaluk kanggo sedulur sira kabeh ya ditetapkan imannya. Kenapa? Karena sesungguhnya mayit itu sekarang masih atau akan ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir. Maka salah satu bentuk membantunya orang yang masih hidup kepada orang yang telah meninggal dunia sesudah dimakamkan dengan cara ditalqin. Ini ada hadisnya, salu li akhikum at-tasbita fa innau al-ana yus'alu. Itu mintalah untuk saudara kalian ketetapan. Kenapa? Kan sesungguhnya mayit itu sekarang sedang ditanya oleh malaikat mungkar sama cuman kita tidak bisa mendengar ya. Jadi yang mendengar jeritan mayit, yang mendengar desahannya mayit, tangisannya mayit itu semua makhluk kecuali pandan loro, rupane pandan menungso karo pandan jin. Nek menungso jin tidak bisa mendengarkan. Kalau kita mendengarkan ceritanya mayit di alam kubur, tidak ada orang yang maksiat, semuanya beribadah kepada Allah. Ini adalah ujian iman, percaya apa tidak. Fa akhbara mengabarakan sapa Kanjeng Nabi anasune mayit. Fa akhbara mongko setuhune Kanjeng Nabi, fa akhbara mongko ngabaraken sapa Kanjeng Nabi annahu ing setuhune mayit iku yus'alu den takoni sapa mayit khina idzin nalikane mengkono ba'da dafni. Wa idza kana lan are kalane ana sapa mayit iku yus'alu den takoni sapa mayit fa innahu mongko setuhune mayit iku yasma'u krungu sapa mayit at-talqina ing talqin. Jadi Rasulullah itu mengabarkan kepada kita, kepada umatnya, kepada manusia bahwa sesungguhnya mayit itu setelah dimakamkan itu ditanyai oleh malaikat mungkar sama nakir. Dan ketika mayit ditanya oleh malaikat mungkar nakir, maka sesungguhnya mayit itu mendengarkan talqin, jadi ngerti. Ya, masalah kemudian bisa jawab kalau orang tergantung dengan amal perbuatannya sendiri kan tuh memang seperti itu. Tapi kan kita membantu, artinya kita itu berusaha untuk membantu mayit supaya mayit itu dengan talqin itu mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaannya malaikat mungkar dan nakir ya. Jadi mendengarkan, ini namanya tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Dari mencari ilmu itu dari ayunan sampai liang lah, sampai ke liang lah saja masih diajarkan. Ini namanya adalah talqin. Waqad shahha lan teman-teman sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa si sahih apa annal mayyita sedune mayit iku yasma krungu sapa mayit Qur'ani alihim ing swara srek-sreke pira-pira sandale masyiina idza wallau arekalane mengu sapa masyiina mung sorifina ale padha bubar kabeh. Dadi Kanjeng Nabi kuwi dawuh ya iki dudu ngarang, tidak kemudian tanpa berdasar. Dan sesungguhnya mayit itu mendengar suara sandalnya para tazin, para orang-orang yang berziarah ketika berpaling atau ketika akan pulang ya. Jadi krungu srek sendale wong sing padha taziah. Maka ketika kita itu mentalkin, ketika kita membaca Yasin, membaca Al-Qur'an ya, begitu membaca Quran, membaca zikir, membaca tahlil dan sebagainya itu mayat itu mendengarkan. Bahkan ketika kita assalamualaikum ya ahlal kubur, Allah mengembalikan ruhnya sehingga
mayit itu dapat menjawab salamnya kita. Assalamualaikum ya waliyallah antum salafun wa ana insyaallah bikum lahiqun. Itu Allah mengembalikan ruhnya sehingga wali itu bisa menjawab salamnya kita. Ini pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi bukan sia-sia ketika kita itu mendoakan orang yang telah meninggal. Walaupun hadisnya tidak sampai pada derajat sahih. Ya. Tetapi tidak ada satupun ulama yang mengingkari tentang masalah itu. Ya Banda. Jadi artinya tidak bahaya, itu berarti tidak mengingkari, boleh. Ya monggo dilaksanakan, ya monggo. Jadi dilabak saya itu kan tidak apa-apa. Artinya dilakoni ya monggo, orang ya monggo. Tidak melarang. Kalau tidak melarang berarti kan boleh. Ya. Kalau kemudian melarang, berarti ini tidak boleh. Watul jariti utawi kikubab mertelaake nyeleake pelapa kurma alal kubri ngatasi kuburan. Kolang ngendika sapa jamaah nan ulama saking para ulama inna min jumlati mah. Setune iku setengah saking jumlahe perkara yang taf'u kang den alap manfaat bi kelawan yang taf'u kang alap manfaat bihi kelawan ma sapa sing alap manfaat al mayitu mayit wadul apa wat al jaridi nyelehaken pelapa kurma alal kubri ing atase kuburan. Jadi golongan dari para ulama itu mengatakan bahwa sesungguhnya salah satu perkara yang mayit dapat mengambil manfaat dari perkara itu adalah yaitu meletakkan pelepah kurma di atas makam. Maka di sini kalau di Indonesia itu di Jawa khususnya itu biasanya menggunakan kembang ya. Itu apa? Karena apa? Tafaulannya itu sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meletakkan pelepah kurma yang dibelah menjadi dua, kemudian satu ditancapkan ke kuburan yang satunya dan yang sesegarnya lagi, ya sebelahnya lagi ditancapkan ke makam yang satunya lagi. Ternyata Rasul mengatakan mudah-mudahan pelepah kurma itu memintakan ampun untuk mayit malam tay basah selagi masih basah. 5 krono hati sahabat kang tetep apa ma Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam muga-muga rahmat adim sapa Allah ing atase Kanjeng Nabi wa salam lan muga-muga bareng slametan sapa Allah ing Kanjeng Nabi annahu ing satune Kanjeng Nabi ko maro lewatan sapa Kanjeng Nabi kubro ini kelawan kuburan loro. Jadi salah satu perkara yang dapat diambil manfaat oleh mayit adalah meletakkan pelepah kurma di atas mayit. Hal ini berdasarkan hadisnya Rasulullah ketika Rasulullah melewati 2 makam. Faqala muga ngendika sapa Kanjeng Nabi, innahuma satune mayyitaini iku la yu'adzabani yakti den seksa karone sapa mayyitani wa ma yu'adzabani lan ora den seksa karone sapa mayyitani fi kabirin sebab dosa kang gedhe. Jadi Kanjeng Nabi dawuh sak temene mayit ing dalam kuburan iki, ya sesungguhnya mayit di dalam kuburan ini, kedua kuburan ini itu sungguh masih disiksa oleh malaikat. Dan keduanya ini disiksa bukan karena dosa besar, tapi karena dosa yang sepele sebetulnya. Karena ono sapa aduma salah suwijine mayyitaini iku yamshilu maku sapa ahaduhuma
bin namimati kelawan adu-adu. Siji, yes, mayit yang ada dalam kuburan ini, satu adalah ketika di alam dunia suka mengadu domba, suka adu-adu, suka tumbak cucukan. Maka nala ono sapa ala khauru mayit kang meneh iku layas tangsihu ora bebersih tuntas, layas tangsihu ora bebersih tuntas sapa akhir anil bauli sangka ngoyo, sangka pipis. Yang kedua itu ketika kencing belum tuntas, masih keluar nih. Jadi nalikane pipis belum tuntas tapi wis praga, sehingga nalikane sembahyang prentul maning metu maning, Masya Allah. Tapi kadang-kadang nyengkel, kadang-kadang durung bisa nglakoni iki ya. Dene kan pipisnya wujune sing bener-bener anu ya. Pan ngoti dhewe ping 3. Berhenti ki barang kuwi. Ya, air suwi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala utawi ngendika sapa rawi, au qala utawi ngendika sapa rawi minal baul nyatane saking pipis. Suma khoda mangkono limundut, sapa sing mundut Kanjeng Nabi. Suma khoda mangkono limundut sapa Kanjeng Nabi jaritatan ing pelepakur mara cepatan kang telas fakassara monggo nyigar-nyigar sapa Kanjeng Nabi ing jarita fa gharaza mongko nancepaken sapa Kanjeng Nabi, fa gharaza mongko nancepaken sapa Kanjeng Nabi indarok sikul likobin ana ing sandinge pucuke saben-saben kuburan minhuma saking mayyitaini. Jadi kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma yang masih basah dan disigar, dibelah menjadi dua. Setelah itu ditancapkan ke atas, di atas kedua makam tadi. Sakit atan ing sepotong sumakola, sakit atan ing sapotong sumakola monggo ngendika sapa Kanjeng Nabi asa ayu khaffifa menawa yen toh asa ayu khaffafa menawa yen to den ringanake, asa ayu khaffafa menawa yen to den ringanaken sapa apa anhuma mayyitaini malam ya bisa selagine rane mane mamas daria malam yai basa selagine durung garing apa atani. Semoga kedua pelepah kurma itu dapat meringankan siksaan mayit, ya dapat memintakan ampun, dapat meminta kepada Allah untuk mayit, yaitu keringanan siksaan selagi belum kering atau selagi masih basah. Kitatan malam ya bisa selagi ini durung garing apa kitatan akhraja ngetaken di sapa akhraja ngetokaken sapa Imam Bukhari Muslim hu ing hadis fis sahihaini ing dalam kitab sahih loro min hadis Ibnu Abbas sang hadise Ibnu Abbas. Oh ternyata hadis ini juga termaktub di dalam kitab Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim. Makanya as-sahihul kutub ba'dal Qur'ani Sahihul Bukhari wa Muslim, dari sahih kitab sesudah Al-Qur'an adalah Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim. Tapi mereka kaum Wahabi tidak percaya dengan ini walaupun jelas ada hadisnya. Lah kita kan kenapa tidak pakai pelepah kurma, itu kan kias. Sebenarnya kias artinya di Indonesia itu kan tidak ada pelepah kurma, ya pakainya kembang, ya benda. Itu kan sebetulnya adalah kias. Maka ketika kita itu bicara hukum itu tidak cuma hanya
Quran dan hadis, tapi juga ada ijma dan qiyas. Cuma hanya Quran dan hadis saja akhirnya buntu. Ya, kenapa? Karena kemampuan otak pikiran kita, akal kita itu terbatas. Wallahu a'lam bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.